Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada saat ini akan membahas satu tema yang telah saya tulis dalam buku saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sudah diterbitkan tahun 2016, judulnya Susah Senang Bersama Si Buah Hati. Satu tema tulisan di sini soal stop yatimkan anak. Yang saya maksud yatim di sini berbeda dengan yatim dalam pengalaman kita sehari-hari. Karena dalam pengalaman kita sehari-hari, yatim itu biasanya menunjuk kepada seorang anak yang meninggal oleh bapaknya. Kalau bapak dan ibu meninggal biasanya disebut yatim piatu. Tetapi yang saya maksudkan bukan itu. Yatim dalam hal yang saya maksudkan di sini adalah yatim yang justru dialami oleh anak yang lengkap orang tuanya. Kira-kira begini, kadang-kadang orang tua si anak itu lengkap, tetapi kehadirannya sama dengan tidak ada. Adanya kira-kira sama dengan tidak ada. Dalam pengertian bahwa ibu dan bapaknya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi si anak. Ini biasanya memberikan kecemasan sendiri secara psikologis bagi anak. Makanya kalau saat ini banyak orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memedulikan lagi anaknya, mungkin anaknya akan mengalami situasi seperti anak yatim, meskipun berbeda pada yatim yang sebenarnya orang tuanya meninggal, tetapi pada kasus anak ini orang tuanya ada tetapi dianggap tidak ada. Nah, menurut saya persoalan-persoalan psikologis si anak ketika orang tua tidak hadir dalam kehidupan anak sehari-hari atau dalam pengalaman anak sehari-hari, maka anak-anak sebenarnya mengalami situasi seperti anak yatim yang bisa mengakibatkan anak itu mengalami gangguan dalam perkembangan psikologinya. Boleh jadi bahwa orang tua yang tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari anak mencukupi kebutuhan lahiriah anak. Misalnya dibelikan mainan. Kalau anak usia dini itu beli mobil-mobilan, beli bongkar pasang, atau mungkin sepeda, atau mungkin barang-barang yang mewah yang diharapkan bisa menggantikan kasih sayang orang tuanya kepada anak itu. Tetapi kalau itu yang dianggap sebagai bentuk kasih sayang yang cukup, itu sebenarnya keliru. Karena anak-anak ketika punya masalah, barang yang dia miliki, mainan yang dia miliki, atau benda yang diberikan oleh orang tuanya, itu tidak akan membantu apa-apa. Anak ini tetap membutuhkan support, membutuhkan dukungan, membutuhkan semangat, membutuhkan nasihat, membutuhkan usapan, membutuhkan pelukan dari orang tua yang sebenarnya diharapkan setiap hari memang seperti itu. Nah, ketika anak-anak mengalami situasi yang tidak nyaman, misalnya mendapatkan tekanan psikologis entah oleh temannya, entah oleh orang tua sendiri, atau entah oleh lingkungan di sekitarnya, apakah nenek, apakah kakek, atau apakah paman dan seterusnya. Anak-anak ini pasti memiliki satu problem psikologis yang membutuhkan tempat bagi anak itu untuk curhat. Nah, ketika tidak hadir orang tuanya dalam masa usia dini, anak-anak ini tidak mungkin bercerita kepada orang lain. Dia pasti membutuhkan orang tua ketika itu. Kalau mau nangis tidak ada orang tuanya, berarti nangisnya juga sulit untuk bisa menjadi terapi bagi dia ketika mengalami luka. Maka ketika anak-anak dalam kondisi seperti ini, meskipun cukup secara materi, cukup mainan, cukup pemberian Anda sebagai orang tua, tetap saja anak-anak ini sebenarnya mengalami satu persoalan psikologis, satu persoalan kebatinan yang sebenarnya di dalam
relung hati yang paling dalam itu, anak ini membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, inilah yang saya maksud, stop meyatimkan anak seperti ini. Stop membiarkan anak sendiri hidup tanpa kehadiran orang tua, dalam pengertian orang tua hadir secara batin, bukan hanya lahir saja. Di mana orang tua memiliki waktu yang cukup untuk bermain dengan anak, menyapa anak, bersenda gurau dengan anak, misalnya tidur dengan anak, waktu luang dengan anak, sehingga anak mengalami satu keadaan batin yang sangat senang karena orang tuanya betul-betul hadir dalam kehidupan sehari-harinya, bukan sekedar mainan. Tentu saja mengatakan seperti ini bukan berarti saya tidak menganggap penting mainan. Mainan penting. Permintaan anak untuk membeli sesuatu yang membuat dia senang itu penting. Tetapi sekali lagi, ini tidak bisa menggantikan kasih sayang anak, karena mainan itu adalah benda. Kasih sayang orang tua kepada anak tentu saja tidak bisa tergantikan oleh mainan. Nah, kalau memang kita menginginkan anak tumbuh dengan wajar, maka menurut saya hadirlah dalam kehidupan sehari-hari anak. Berikan waktu luang Anda untuk memberikan kenyamanan kepada anak, dan stop untuk meyatimkan anak. Semoga saja apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat saya sendiri dan tentu saja Anda semua. Sambil kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh maupun solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.